aku mulai nih. Iya. Bolehlah kenalan dulu. Kamu tuh siapa sih nih? Kamu siapa gitu loh. Oke, boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan namaku Langgeng Wira Permana Aji. Bisa dipanggil Langgeng atau sering dikenalnya Duta Kuliner Jogja ya. Saya merupakan salah satu influencer di Jogja gitu, di TikTok lebih tepatnya ya. Yang juga saya merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Apa sih awal mula yang membuat kamu itu tertarik terjun ke dunia content creator ini? Oke. Jadi sebelumnya tuh awal mulanya tuh bukan karena ini ya, bukan karena emang aku ada niatan atau gimana. Cuma karena waktu itu awalnya kan aku ke Jogja dan kondisi kuliahnya kan masih online ya. Jadi kayak nggak ada kegiatan apa-apa. Aku akhirnya memutuskan untuk cari pekerjaan. Nah waktu itu kebetulan aku juga masih cari part time gitu kan. Ada part time di tempat makan dan aku merasa itu kayak nggak masuk gitu loh, bukan passionku kan. Dan akhirnya aku coba cari lagi ada part time content creator. Di situ aku masih magang. Akhirnya aku cobalah masuk salah satu di waktu itu namanya tuh ID Five Store Jogja. Itu salah satu toko MacBook di Jogja yang lumayan terkenal lah. Berarti kamu mulainya di kuliner itu pada tahun berapa? Waktu itu mulai di setelah magang itu kan aku magang 3 bulan ya. Magang 3 bulan itu sampai bulan April kayaknya sih ya, Mei atau April. Nah dari situ aku mulailah akhirnya pindah ke kuliner karena waktu itu ada loker lowongan kerja yang di kuliner namanya Nomo Jowo, itu yang beberapa orang kenal aku Duta Katsu tuh dari situ tuh. Oke. Ini kan kamu kan seorang mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa itu gimana sih cara kamu membagi waktu antara kuliah, kerja, sama tugas? Nah, cara membagi waktunya tentu karena ini kan pekerjaan freelance ya hitungannya kalau misalnya influencer seperti ini ya. Jadi kita bisa fleksibel nih nentuin kita jadwalnya bisanya kapan, juga kita mau take-nya atau segala macam. Jadi kita bisa pasin lah. Nah, kalau sekarang ini lebih fleksibel lagi karena aku lebih fokus di akunku. Jadi ketika ada job, aku yang nentuin lagi, aku nentuin kapan aku bisa upload dan itu nggak terburu-buru, jadi bisa disesuaikan lah. Berarti ini kamu ini bisa jadi inspirasi ya buat banyak orang Ya, yang mungkin beberapa orang yang mungkin terinspirasi ya. Yang terinspirasi ya. Bisa. Kan banyak nih kuliah terus content creator itu kan biasanya dipandang aduh ribet, terus banyak, terus terikat gitu kan. Beberapa ada kan. ini sih masih ada yang kayak nanyain apakah kuliahnya enggak keteteran atau gimana. Ya pasti keteteran sih, karena nggak mungkin enggak ya. Kadang ada waktunya ketika aku punya job banyak dan akhirnya tugas agak terbengkalai gitu. Tapi sebisa mungkin tetap diimbangin lah, dan untungnya setelah jauh ini nilai masih aman-aman aja sih. Terus cara kamu tuh buat membuat ide-ide dalam video kamu tuh gimana sih yang biar menarik gitu loh, kan sekarang di banyak banget kan ini ya, video-video konten creator yang menarik juga gitu. Aku ini sih biasanya kan aku kalau misalnya cari inspirasi nih, cari inspirasi video itu bisa dari scroll TikTok gitu, atau juga kayak ngeliatin konten creator lain, atau cari sound-sound yang lucu gitu. Nah kalau misalnya biar bisa menggapai penonton ya, aku caranya itu dengan membuat sesuatu yang lucu tapi juga relate, jadi orang-orang merasa paham dengan apa yang aku sampaikan, dan mereka mungkin juga beberapa pernah merasakan. Nah dari situ mereka kan kepancing untuk ikut komentar, untuk nge-like, dan dari situ nanti videonya makin naik. Nah itulah kenapa video-video yang lucu dan relate itu biasanya banyak yang nonton. Berarti video kamu tuh juga sering mewakili perasaan dari teman-teman gitu ya? Betul. Oke. Kamu ini mengambil pekerjaan kamu di mana aja sih? Jadi aku sekarang itu ada di OO Bakso yang ada di Ambarukmo Plaza. Kemudian juga ini di tempat ini Messi Waffle. Dan itu doang sih. Kadang aku juga menerima job-job di luar reguler. Kalau yang reguler kan 2 ini. Cuma kalau yang lain misalnya aku disuruh visit. Nah visit itu aku beberapa kali nih udah pernah kayak misalnya ke dessert di Sweet Cafe waktu itu namanya, sama nanti ini juga ada di Morgan's Kebab kayak gitu. Kan sekarang nih kamu di kuliner ya Langgeng ya? Betul. Itu kamu ada nggak sih minatan di dunia lain, maksudnya bukan dunia lain yang horor ya? Itu dimensi lain. Kayak misalnya di iklan apa gitu? Ada, karena aku juga akhirnya kalau setiap influencer itu menerima segala macam jenis endorse ya. Nah kalau aku menerima ada waktu itu sepatu, ada skincare juga ada. Terus yang baru-baru ini obat mah ya, itu aku juga nggak paham kenapa aku dikirimin obat lambung. Tapi sepertinya cukup menantang juga, jadi semakin kita dapat kayak konten-konten yang baru, tema yang baru, itu lebih menantang kita buat lebih explore, lebih punya banyak wawasan, dan jadi akhirnya kita lebih gampang nanti akhirnya jadi ya
uang bisa lebih banyak masuk. Berarti menggali diri sendiri juga ya itu? Iya, betul sekali. Mungkin ada nggak yang mau kamu sampaikan ke teman-teman semua nih yang mungkin akan mulai menjadi content creator atau mungkin jadi seorang yang dikenal publik ini, gimana? Oh iya, kalau buat yang baru memulai gitu ya, karena aku juga sebenarnya baru mulai karena aku kan belum ada setahun juga. Nah jadi tetap konsisten aja sih, konsisten selalu bikin konten juga, cari ide, cari apa namanya inspirasi dari konten kreator lain juga. Dan sering-sering ini sih, mungkin kalau misalnya ada konten kreator yang udah jadi role model, yang kontennya udah masuk, itu di follow terus habis itu kita bisa dapat banyak ini kan, kayak mungkin sound yang lucu atau juga dapat ide-ide dari situ gitu sih. Dan kalau misalnya belum naik juga jangan pesimis dulu, kayak tetap semangat dan dievaluasi apa nih yang kurang gitu kan. Ini pasti kalau misalnya emang video kalian kurang itu pasti bakal naik gitu. Kita harus benar-benar berpikir terus ya, akan ide-ide apa yang harus kita lakukan. Iya dong. Itulah kenapa menurutku ya nggak semua orang bisa jadi content creator. Ya mungkin semua orang berpeluang, tapi emang nggak mudah. Bener kalau misalnya semua pekerjaan tuh nggak gampang ya. Dan juga ada orang yang akhirnya kayak kebingungan gitu, kepengen bikin konten tapi bingung banget cari ide. Ya mungkin bisanya kayak scroll TikTok atau cari-cari ide dari content creator lain. Lebih banyak cari inspirasi lah. Cuma kalau dari aku sendiri, dari situ sulitnya cari ide di situlah yang membuat kayak kenapa kita sebagai content creator itu harus dibayar mahal. Ya dari situ, karena emang nggak gampang cari ide itu gitu. Boleh kali promosiin TikTok kamu sama Instagram kamu apa? Jangan lupa follow. Kalau IG di Langgeng.Selawase, kalau di TikToknya Duta Kuliner Jogja. Oke, sebelumnya nih aku mau berterima kasih banyak kepada Langgeng dan semoga kamu sukses terus untuk kedepannya. Amin, banyak terima kasih, jobnya Kak. Ya. dan semoga kuliahnya juga lancar terus ya, Ya. gitu. Oke, terima kasih Terus, banyak ya. Oke. ya, semoga bisa cepat lulus juga ya. Ya, tepat waktu semoga ya. Amin. Terima kasih juga semua yang udah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.